Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu rasa, satu jiwa, satu cipta, metafakta, fakta bicara, rahayu untuk alam semesta. Yang masih bersama Gus Afik, saya doakan suke waras ya tentrem, bahagia tanpa batas. Pada malam ini saya akan menyampaikan tentang pengamalan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pengamalan Bismillahirrahmanirrahim itu berlapis-lapis. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim harus diamalkan di lisan. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim diamalkan di dalam hati. Hati kita percaya iman bahwa Allah itu betul-betul Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Yang ketiga, pengamalan Bismillahirrahmanirrahim dalam kenyataan harus bisa menyatakan buktinya kalau Allah itu Maha Pengasih. Yang pemirsa ketahui, apa buktinya bahwa Allah itu juga Maha Penyayang? Yang nomor 4, kita harus ingat, tidak boleh lupa. Kita harus ingat akan bukti kenyataan Allah Maha Kasih dan Allah Maha Penyayang. Harus ingat itu. Nomor 5, pengamalan Bismillahirrahmanirrahim, kita harus merasakan dalam rasa kolbi betul-betul Allah itu Maha Penyayang dan Allah Maha Pengasih. Nomor 6, mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, kita harus menginsafi adanya ujian tentang adanya Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Nomor 7, kita tidak boleh putus asa akan
Maha Penyayangnya Allah dan Maha Pengasihnya Allah Ta'ala. Untuk itu, sedulur Gus Afik, saya akan memberikan ijazah ini untuk kalian. Dan nomor 8, mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus syukur dan berterima kasih atas adanya Allah Maha Penyayang dan Allah Maha Pengasih. Jadi itu sedulur yang harus kita ketahui, cara mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak cukup hanya melafalkan lafalnya, dan tidak cukup kalau kita belum mengerti mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya akan memulai pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Mana buktinya? Allah Maha Pengasih. Allah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara. Wahai manusia seluruh dunia, kamu itu fakir mutlak. Jadi asli manusia itu fakir mutlak dan tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai wujud, tidak mempunyai hidup, tidak mempunyai akal, tidak mempunyai pikiran, tidak mempunyai umur, tidak mempunyai jasmani, tidak mempunyai otak, tidak mempunyai hati, tidak mempunyai seluruhnya, tidak mempunyai air, tidak mempunyai api, tidak mempunyai udara. Mutlak manusia itu adalah fakir. Ini harus disadari. Kita tidak mempunyai wujud. Adanya wujud karena diwujudkan. Dan kita dikasih wujud. Tidak punya akal, dikasih akal. Tidak punya pikiran, dikasih pikiran. Tidak mempunyai roh, dikasih roh. Oleh karena kita dikasih, terus siapa yang mengasihi? Jadi yang mengasihi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha Pengasih ini kita diberi dan semua diberikan. Bukan hanya badan kita, tapi alam semesta pun dikasihkan. Matahari, bulan, bintang, siang, malam, semua itu adalah kasih Allah. Karena dekatnya Allah dengan manusia, semuanya dikasihkan kepada manusia, dan ini harus dinyatakan. Jadi wujud kita ini dan alam semesta ini adalah saksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kasih. Jika
kita membaca asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, jangan cuma lisan saja. Jadi yang bersaksi itu adalah lisan kita, hati kita, hidup kita, alam semesta adalah bukti dan saksi bahwa Allah itu adalah yang Maha Kasih. Kinten-kinten sedulur Gus Afik sudah paham ya? Insya Allah paham. Sekarang saya mau tanya, adakah ibu kalian kasih otak, bapak kalian kasih otak, atau mertua kalian kasih otak, atau teman-teman saudara kasih otak? Itulah kasihnya Allah. Dan sekarang apa buktinya bahwa Allah itu sayang? Mana buktinya? Sudah tahukah sedulur Gus Afik? Tahu atau belum? Astagfirullah. Jadi selama ini kita ini belum sadar bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan bukti sayangnya Allah kepada kita, diturunkannya 104 kitab suci dan diturunkan Nabi 124.000 Nabi. Di situ diterangkan mata kita harus digunakan yang bermanfaat. Hidupmu harus digunakan yang bermanfaat. Caranya begini, begitu, begini, begitu. Semua dalam kitab. Itu sayangnya Allah. Jangan lakukan ini. Jangan melanggar larangan Allah. Dan jika kamu langgar, kita akan menjadi sengsara. Kamu akan menjadi sengsara. Itu adalah sayangnya Allah kepada manusia. Dan yang nomor 3, wa in ta'uddu la ni'matillah. Dan kita tak bakal mungkin mampu menghitung banyaknya nikmat yang dikasih Allah kepada kita. Pernahkah kita menghitung masuknya keluar nafas? Pernahkah kita menghitung langkah kita setiap hari? Dan pernahkah kita menghitung berjuta kalimat yang kita katakan? Pernahkah kita menghitung detik jantung kita sejak dari kandungan sampai hari ini? Pernahkah kita menghitung ketip kita ketika kita ngantuk dan yang lainnya? Pasti tidak pernah. Biasanya kalau mata sehat, telinga sehat, bicara sehat, itu tidak terasa ketika kita sehat. Dan ketika itu sakit, baru terasa. Seandainya kita
dikasih usia 1 tahun, sehat mata, sehat pikiran, sehat telinga, sehat pikiran. Dikasih 1 tahun saja itu tidak terasa kalau kita sehat. Namun jika kita dikasih sakit, asam urat saja, atau stroke selama 2 hari, baru terasa betapa rahmatnya Allah itu sangat besar kepada hamba. Baru saja aku itu loro, saya itu loro. Firman Allah, wadhkuru, ingatlah kamu nikmatnya Allah, akan nikmat Allah alaikum, yang dilimpahkan kepadamu. Sampai dalam Al-Quran diulang-ulang sampai 7 kali. Wadhkuru nikmatallahi alaikum, wadhkuru nikmatallahi alaikum. Itu sampai 7 kali dalam Al-Quran, diulang-ulang. Supaya apa? Supaya kita itu tidak luka. Dan kalau kita hanya ingat saja kepada nikmatnya, maka seakan-akan Allah itu tidak pernah mengasih kasih sayang. Dan kita selalu suudzon bahwa Allah hanya memberikan kita ketidakenakan saja. Dan kebiasaan manusia itu, jika kita dikasih cobaan yang tidak enak-enak, diberikan atau dilemparkan kepada Allah. Sedulurus Afik yang dimuliakan Allah, semoga dengan kita mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, menjadikan hidup kita lebih dikasihi, lebih disayangi, bukan makhluknya Allah, tapi yang membuat alam semesta ini. Jadi jika 8 cara yang telah saya sampaikan itu benar-benar diamalkan dalam kehidupan kita, baik siang maupun malam, maka itulah kita telah mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Sedulur Gus Afik yang dimuliakan Allah, semoga kita semua benar-benar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita benar-benar mampu menyerap pengamalan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan Rahman dan Rahimnya untuk kita semua. Yang masih bersama Gus Afik, saya doakan sugih waras, sehat, tentrem, bahagia tanpa batas. Bagi sedulur yang menemukan channel ini atau ada pemahaman-pemahaman lain tentang Bismillahirrahmanirrahim, sedulur bisa menuliskan di kolom komentar, dan silakan share untuk sahabat sedulur semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.